Sarah, sekarang kita udah ada di mana sih? Kita itu udah ada di Museum Bank Indonesia. Tiket masuknya untuk kesini berapa? Nah, kalau untuk tiket masuknya sendiri kan tadi seperti kalau misalnya kita punya kartu pelajar gitu, kita tiket masuknya bakalan gratis. Nah, terus kalau misalnya kita nggak punya kartu pelajar, kita tuh cuma bayar 5.000 aja untuk dapat Gitu. tiketnya. Murah ya? Iya, nah ini kan udah ada foto-fotonya. Untuk tahu lebih lanjut tentang uang di negara kita, ayo kita simak penjelasan berikutnya. Mulai dari bagian awal dari museum ini terdapat semboyan nenek moyangku seorang pelaut bukanlah hanya sebuah semboyan kosong. Maksudnya gimana? Jadi ketika zaman dahulu ini dalam sejarah Indonesia itu terkenal karena mereka itu sangat menguasai perairan. Dalam artian mereka itu sangat ahli dalam membuat kapal. Enggak, itu nggak di sejarah. Nah, kemudian kita berlanjut dari bagian yang sebelumnya tadi kan kita di inian ya, di bagian kapal-kapalan. Nah, sekarang kita berlanjut kepada zaman penjajahan Belanda. Nah, ini nih ada foto-fotonya nih. Nah, keterangan gambarnya ada di sebelah sana. Nah, kemudian sini kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini ada baju dari prajurit Belanda pada masa kolonialisme. Ya. Kemudian ada seragam tentara Jepang waktu menjajah juga dulu. Ini ada seragam tentara bangsa Indonesia. Mungkin ini untuk yang pangkatnya tinggi ya. Kayaknya ada pangkatnya ya. Kemudian kita ke bagian selanjutnya dari museum ini, ternyata ada yang namanya tuh uang. Nah, uang-uangnya ini tuh ternyata berbeda keadaannya dari zaman sekarang sama zaman yang dulu. Kalau zaman yang dulu ternyata tiap daerah itu punya uangnya masing-masing seperti ini. Kemudian di sini uang dibagi jadi dua, yaitu uang Republik Indonesia dan juga uang Republik Daerah. Jadi kalian bisa lihat dari beberapa contoh uang pada zaman dahulu bahwa uang pada zaman dahulu lebih unik daripada uang zaman sekarang. Nah, setelah tadi kita udah lihat uang-uang daerah yang dulu-dulu banget, ini ada peralihan logo dari Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Dari yang paling awal sampai akhirnya ini yang digunakan sekarang logonya yang akan terus berlanjut sampai masa-masa berikutnya. Ini dia logo-logonya. Nah, lanjut nih dari periode ketiga, yang ini periode keempat masih di zaman Bapak Soeharto, terutama berarti pas Orde Baru. Nah, setelah yang periode 3 tadi, di periode keempat ini ekonomi itu mulai tumbuh pesat-pesatnya nih. Lalu di sini tuh ada timeline moneter. Nah, kebijakan moneter itu kebijakan dari bank sentral yang mengendalikan pengedaran uang yang ada di daerah, ada di negara itu.
kemudian dari periode keempat kita berlanjut ke periode 5. Nah, ini adalah akhir dari sistem pemerintahan Orde Baru. Ya, ini karena krisis segala lini. Selain krisis juga nilai rupiah turun karena juga terus korupsi di mana-mana, ya kayak kita tahu lah. Yang 5 menit ini 5 menit di Fatahiyah. Nah, kemudian pada periode ke-6 setelah tadi udah banyak banget krisisnya. Setelah krisis ini semua aspek kehidupan tuh mulai berbenah dari krisis tahun 98 tadi. Dari tahun 99 sampai 2004. Ada amandemennya, ada penyelenggaraan, model moneter. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara bank syariah dengan Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu di sistem kegiatan usaha. Nah, yang kedua adalah jenis produk dan jasa. Yang ketiga adalah pengelolaan dana. Jadi di ruangan ini di mana ruangan para direksi bekerja pada awal periode. Jadi pada awal periode itu merupakan awal yang dimana mereka menghadapi banyak tantangan seperti situasi politik yang gak stabil, terus pemberontakan yang meletus di beberapa daerah, dan yang terakhir juga kondisi perekonomian yang hanya berjalan di satu tempat. Di sini juga dijelasin tugas lain dari Bank Sentral. Kan tugas dari Bank Sentral itu mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, dan memajukan urusan kredit serta perbankan. Nah, Bank Indonesia juga wajib membantu pemerintah dalam menutup defisit anggaran, antara lain melalui pemberian pinjaman uang muka kepada pemerintah dengan cara mencetak uang. Jihan, aku tahu hidup ini sulit tapi jangan loncat. Kesel dia.
Candid? Oh, lo Candid ya? Iya. Auditorium, galeri. Numismatik apa numismatik? Nah, ini pokoknya satu kotak. Masuk sih, masuk. Alamak. Wah, emas. Ayo kita curi 1, 2, 3. Mission Impossible. Ini mas beneran? Enggak Ini dong. beneran deh? Imitasi. Atau mana tiruan kali ya? Tiruan ya? Apa, Say? Ini buat apa ya? Buat gue. Itu buat penyimpanan uang, namanya brankas. Malu. Oh enggak, ini buat yang tahu nggak sih? Iya, ya, gue kira masih di sini kan. Bukan brankas. Tapi nggak ada. Lu mau masuk beneran? Lu bisa kan mau? Jadi coba keluar. Ini gede gimana mau itu? Iya, ini di apa? Ada sih. Emas moneter Indonesia berawal dari zaman Gereja Paseban. Apa gue duduk? Emas moneter yang tersimpan di Gereja Paseban otomatis menjadi milik Bank Indonesia. Jadi berarti kan ini kan replika tempat penyimpanan emas di Bank Indonesia. Terus berarti kayak lu sama lo kayak diskusi gitu. Iya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Oke, diskusi. Udah yang tadi aja deh kayaknya gue mau banget. Ini kita ada yang namanya fakta unik yang ada di Museum Bank Indonesia. Yang pertama itu asal muasal dari kata rupiah. Rupiah itu ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang menggunakan kata rupiah yang artinya adalah perak. Tapi ada juga sumber lain yang mengatakan kalau misalkan rupiah ini berasal dari bahasa Mongolia yang artinya juga sama halnya perak. Lalu kemudian di sini ada yang namanya asal kata uang. Nah, asal kata uang ini biasanya kita suka nyebut duit juga ya. Ternyata duit ini berasal dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda dan juga ini koin yang digunakan Belanda pada era VOC yang bernama doit. Lalu kemudian di sini ada yang namanya ini yang asal mula kata bank ini ternyata berasal dari kata banca dalam bahasa Italia itu yang artinya bangku. Jadi bangku ini maksudnya adalah mereka orang-orang yang melayani pelanggan yang berduyun-duyun membawa berbagai macam jaminan seperti guci, kain, hewan peliharaan, dan bahkan hal-hal yang lainnya yang bisa ditukar menjadi uang gitu. Makanya ini disebut dari kata banca itulah menjadi kata bank. Oh iya. Bawaan ini, bawaan default. Dia udah diam aja. Jadi review dari kelompok kami mengenai vlog di Museum Bank Indonesia ini sangat-sangat recommended buat kalian yang suka sejarah atau suka uang. Kemudian, jadi awalnya itu Museum Bank Indonesia ini bangunannya itu berbentuk rumah sakit. Lalu rumah sakit itu beralih fungsi dalam 5 tahap menjadi Bank Indonesia, bank yang dinamakan Jakarta Bank. Lalu pada 2006 dialihkan fungsi lagi menjadi Museum Bank Indonesia. Untuk kalian yang mau tahu info selanjutnya mengenai Museum Bank Indonesia, kalian bisa datang ke sini di tepatnya Kota Tua.